Selamat pagi, program Kaltim Sepekan edisi kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya Rosmi Rahma. Berikut Kaltim Sepekan edisi kali ini. Sudah bulan Maret, ratusan kontraktor rekanan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum juga menerima pembayaran atas kerja mereka tahun 2020 lalu. Para kontraktor berharap pemerintah memenuhi janjinya. Berikut informasinya. Tidak ada lagi demonstrasi dari para kontraktor seperti sebelum-sebelumnya. Tapi ratusan kontraktor tetap gelisah karena sampai bulan Maret pekerjaannya tahun 2020 lalu belum juga dibayar oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah kewajiban Pemkab Kukar disebut-sebut sekitar 305 miliar lagi. Jumlah itu harus dibayarkan kepada sekitar 300-an kontraktor. Namun belum ada data pastinya karena ada yang menyebutkan jumlah kontraktor yang belum dibayarkan haknya ada 1.500-an. Pemkab Kukar sendiri tidak menyangkal adanya keterlambatan bayar pekerjaan proyek tahun 2020 lalu. Pemkab siap membayar, namun karena ada mekanisme birokrasi yang harus dilewati lantaran jatuh tempo pembayaran sudah terlewat. Semestinya semua kontraktor dibayar dengan anggaran tahun 2020, tetapi karena belum terbayar dilimpahkan menggunakan tahun anggaran 2021. Sampai hari ini progresnya berangkat dari telaan BPKP, BPK, kemudian surat dari Menteri Keuangan, perihal pembayaran kita ini ditindaklanjuti oleh Bawaskap yang alhamdulillah visitnya kemarin itu reviewnya berakhir tanggal 11. Nah, sekarang kelengkapannya udah di OPD masing-masing. OPD masing-masing sampai hari ini masih merekap kelengkapan. Nah, nanti setelah proses kelengkapan tersebut akan konsultasikan di BKD perihal DPA-nya. Hanya saja sampai hari ini pihak Pemda menunggu balasan surat dari DPR yang perihal minta persetujuan pembayaran. Kalangan DPRD Kutai Kartanegara juga meminta Pemkab segera menyelesaikan kewajibannya. Para anggota DPRD mendukung Bupati Edi Damansyah dan wakilnya Randy Solihin mengambil langkah-langkah yang dibolehkan aturan hukum. Dari kasusnya mencuat bahwa semua kontraktor itu rata-rata tidak dibayar, padahal mereka sudah bekerja dan sudah ada SP2D dan seterusnya, tapi tidak jadi dicairkan. Ini kan jadi polemik, sehingga kami di DPR memfasilitasi itu. Artinya bahwa tidak ada lagi kata-kata lain bahwa menunggu rekomendasi. Karena ketika DPR sudah memfasilitasi, berarti DPR itulah menjadi yang pertama dan utama bahwa itu menyatakan itu dibayarkan. Kita kemarin tidak harus menunggu sampai bulan 3, tapi di bulan 1 pun kalau bisa dibayar diselesaikan. Tidak jadi harus menunggu rekomendasi. Tidak mesti kan dibayarkan saja. Toh nanti pun juga nanti ketemunya kalau misalnya itu dirubah secara parsial dan masuk di anggaran perubahan APBD tahun 2021, tentu kan itu kan nanti juga akan dibahas DPR. Kemarin itu kan sudah melalui proses. Kenapa melalui proses? Karena bahwa DPR itu sudah memberikan saran, sudah memberikan pertimbangan, sudah memberikan rekomendasi bahwa boleh diselesaikan. Dan Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan vaksin Sinovac yang disuntikan kepada warga aman lantaran sudah diteliti dari sisi kesehatan dan kehalalan. Kedua politisi itu meminta agar tidak mempercayai hoaks yang banyak beredar di media sosial. Berikut informasinya. Hoax alias berita bohong masih banyak bertebaran di media sosial, terutama terkait vaksin Sinovac dari Tiongkok yang kini sudah disuntikan pada jutaan warga Indonesia, termasuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Karena itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Wali Kota Samarinda menegaskan masyarakat tidak perlu meragukan lagi, karena sudah ada bukti vaksin aman dan halal. Membuktikan vaksin aman dan halal, keduanya ikut menjalani vaksinasi yang digelar di Gedung Gor Segiri Samarinda.
Keduanya mengakui setelah 30 menit divaksin, keduanya tidak merasakan efek apa-apa dan semua berjalan normal saja. Dari Bapak sendiri apa ya? Jadi kalau saya menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya, Kalimantan Samarinda pada khususnya, ya karena ini demi mencegah penyebaran COVID-19, ya kan? Karena imunisasi ini penting bagi kita, individu per individu, ini bukan komunitas, tapi individu per individu. Jadi saya sarankan kepada masyarakat ketika program ini dijalankan, berbondong-bondong ke tempat vaksinasi, karena untuk demi keamanan kita pribadi masing-masing masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, jangan juga tegang, jangan juga maksudnya takut, karena memang disuntiknya juga tengah rasa juga, sekali jarumnya kecil juga. Jadi jangan dikira kayak jarumnya dulu yang besar-besar gitu kan. Jadi jarumnya kecil, kemudian enggak. Saya tadi yang memulai vaksin juga dalam rangka untuk memberi motivasi yang besar kepada masyarakat bahwa vaksin itu aman. Saya tadi divaksin, tidak terasa jarumnya. Lebih terasa kalau saya suntik vitamin C atau imunisasi lain. Sama sekali nggak terasa, dan ini membuktikan bahwa vaksin kita aman. Vaksinasi tahap kedua di Kota Samarinda diberikan bagi para pelayan publik. Selain bagi pejabat eselon 2 di lingkungan Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda, juga diberikan kepada anggota DPRD Kaltim serta para wartawan dan pengelola media di Kota Samarinda. Di Kota Samarinda sendiri, berdasarkan laporan harian Tim Satgas Penanganan COVID-19, sedang terjadi tren penurunan kasus terkonfirmasi positif. Pada 8 Maret 2021 kemarin, jumlah pasien baru terkonfirmasi 15 orang dan jumlah yang sembuh 70 orang. Namun untuk total kasus aktif yang dirawat secara mandiri maupun di rumah sakit masih cukup tinggi, yakni 914 kasus. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Herwan Rifai menumpahkan kekesalannya lantaran ada pemberitaan sebuah media online mengenai instansi yang baru dipimpinnya. Media itu memberitakan ada ruang karaoke dan ladies di kantornya. Berikut informasinya. Hari-hari belakangan Herwan Rifai merasa terganggu dengan pemberitaan media online. Karena dalam berita itu disebut-sebut di kantornya disediakan ruang karaoke. Tidak hanya itu, bahkan disebut pula ada ladies atau perempuan yang melayani kebutuhan setiap orang yang ingin bernyanyi karaoke di kantor itu. Karena pemberitaan itu, Herwan Rifai mengaku sudah meminta kepada pihak media yang memberitakan untuk datang dan menunjukkan di mana ruang karaoke yang dimaksudkan. Bahkan secara khusus, PLT Kepala Dishub Samarinda itu menelpon untuk menyampaikan hak jawab. Tapi oknum yang mengaku sebagai wartawan itu tidak pernah datang. Jadi selepas saya jelaskan, kemarin saya ada ditelepon dengan salah satu wartawan media online. Nah, saya sudah baca, katanya saya marah-marah, ngancam. Nah, saya bilang saya tidak marah-marah. Mari kita buktikan benar enggak isu itu. Saya bawa sampean masuk setiap ruangan yang ada di Dishub. Ruang karaoke yang mana yang dimaksud? Nah, pemikiran saya ruang karaoke kan tertutup. Nah, dia sebut ruang kan? Nah, begitu dia sudah saya jelaskan begitu, dia kejar di belakang Pak. Di belakang ada kantin dengan ada ruang terbuka. Memang saya nggak nyebut itu karaoke. Saya nyebut tempat kita santai untuk nyanyi-nyanyi. Nah, yang saya tidak keberatan sama sekali itu dia sebut ladies. Mana ladiesnya? Tunjukkan siapa. Nah, jadi sudah saya klarifikasi, saya sudah mau suruh datang, dia tidak mau. Tiba-tiba pagi tadi saya lihat, disebutnya Luka Dishub marah-marah ini. Ya sudahlah, saya bilang, tidak ada masalah, saya bilang. Jadi kita buktikan aja, sekarang kita buktikan. Teman-teman wartawan datang ke kantor saya terima dengan baik, kita tinjau setiap ruangan. Di kantor Dishub Samarinda Jalan MT Haryono diakui ada kantin yang letaknya di belakang. Kantin itu adalah bekas bengkel Dishub yang dilengkapi fasilitas sound system untuk para staf yang ingin berkaraoke sambil istirahat atau pulang kerja. Ruang kantin itu terbuka dan sudah ada sejak masa kepemimpinan Kepala Dishub sebelumnya.
Keberatan Herwan Rifai karena disebut-sebut ada ladies yang mengesankan kantornya menjadi tempat hiburan umumnya. Berita media online menurutnya adalah fitnah. Jadi saya sangat keberatan tuduhan itu. Sangat keberatan. Kalau mau datang sini sama-sama, saya bilang, siapa sih yang melapor? Oh itu kode etik jurnalistik. Oke, silahkan ada apa. Tapi kamu minta datang. Tidak berani datang juga kemarin. Dia tidak datang. Sampai saya telepon, ada WA-nya masih. Dia nelpon, tidak ada nomor, tetap saya angkat. Lah begitu saya balik nelpon, tidak diangkatnya. Saya WA, kenapa tidak datang? Sibuk ngetik. Kalau begitu saya bilang, enak betul orang memfitnah. Melempar orang kan. Coba cross check dulu, datang ke kantor saya bilang. Mari, saya lain tidak pernah nolak, kan tahu sendiri teman-teman. Pernahkah saya menolak orang ke sini? Herwan Rifai mengaku belum tergerak untuk mengadukan masalah pemberitaan itu kepada Dewan Pers. Dia menganggap para wartawan dan media adalah mitra pemerintah. Namun diharapkannya agar dalam menyampaikan berita disertai dengan keseimbangan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kecelakaan laut terjadi pada Minggu 7 Maret sekitar pukul 2:43 waktu Indonesia Tengah. Sebuah kapal tugboat dengan nama Lambung Syara 1 tenggelam saat perjalanan menarik tongkang kosong dari Balikpapan menuju Palu, Sulawesi Tengah. 8 orang awak tugboat sempat mengapung di lautan, namun berhasil diselamatkan. Berikut informasinya. Rencananya kapal tugboat dengan nama Syara 1 menuju Palu, Sulawesi Tengah. Berangkat pukul 11:55, sekitar 3 jam perjalanan, mengalami masalah adanya satu mesin kapal tugboat mati. Akibatnya cukup fatal karena air laut masuk dek kapal. Situasi menjadi panik, 8 orang awak yang berada di atas tugboat kemudian tak mampu mengendalikan dan tugboat tenggelam. Sedangkan tongkang yang ditarik tetap mengapung bersama 8 awak tugboat yang menyelamatkan diri di lautan. Lokasinya sekitar perairan Muara Pegah, Selat Makassar. Kejadian itu segera sampai Basarnas Kaltim melalui komunikasi dari KSOP Balikpapan. Akhirnya diturunkan tim dengan mengerahkan kekuatan penuh. 8 orang kru tugboat berhasil dievakuasi dengan kapal KN Wisanggeni 236 dan dibawa ke Pelabuhan Somber Balikpapan. Namun 1 orang di antaranya mengalami luka serius dan harus dibawa ke rumah sakit. Kami melaporkan tentang pelaksanaan operasi SAR Intercept TB. Jadi ke-8 korban ini berhasil kami lakukan evakuasi. Tadi proses intercept pada pukul 15.15 waktu Indonesia Tengah. Dan sementara ini seluruh korban 8 orang sudah tiba di dermaga Somber pada pukul 17.30. Untuk proses lebih lanjut kami serahkan semua ke pihak Direktur di Polair. Baik, dari korban itu apakah ada yang terluka, Pak? Iya, 1 orang itu ada mengalami kelumpuhan di kaki dan akan dirujuk ke rumah sakit. Dan untuk yang 7 orangnya selamat dan sehat semua, Pak ya? Iya. Untuk yang 7 orang itu dalam keadaan selamat. Dan kemudian Salah seorang korban, Rustam yang juga nakoda tugboat Syara 1 yang tenggelam menceritakan situasi yang terjadi setelah tugboat tenggelam. Karena tugboat sedang menarik tongkang, maka posisi tugboat yang tenggelam seperti jangkar yang menahan tongkang. 10:00 langsung kanan langsung apa itu, Pak? tiba-tiba kapal langsung Kapalnya apa tongkangnya, Pak? kapalnya. Tongkangnya di mana posisinya tongkang? Tongkangnya masih tetap hidup sama Syara 1. Oke. Karena saya ikat dia di hok. Oke. Terus jadi tenggelam semuanya? Tenggelam semuanya, kapalnya tenggelam semua. Dan tongkangnya juga begitu? Iya, dan tongkang enggak. Jadi hanyut ini, Pak? Tidak. Karena dia kayak jangkar dia kapal. Oh, tapi posisi tahu? Itu masih ada. Yang mana tuh, Pak? Oh, yang itu. Tapi jadi kalau cari ada, Pak ya? Iya. Berarti kalau cari ada ya, berarti ya, masih ya? Ada masih. Sudah Oke. 105 pinggir. Oke, baik. Ada yang ngambil ya? Iya. Oke, untuk krunya berapa totalnya POP-nya, Pak? Kru 8 orang. Total 8 orang? Iya. Oke, ini lengkap semua, hadir semua? Ada semua. Ada yang tertinggal atau terluka? Nah, ini terluka. Kenapa kakinya luka? Dari kaki. Gara-gara apa? Parasut tadi malam. Oh, mana, Pak? Ya. Dia parasut dekat sekali kakinya, jadi Jadi tenggelamnya mulai hari tanggal 7 atau tanggal kemarin, tanggal 6? tidak tadi.
Baru ini tenggelamnya? Iya. Oh, baru menggunakan lever tadi ya? Iya. Tim Kaltim TV melaporkan. Tragis nasib yang dialami Dimas yang baru berusia 8 tahun saat mandi pagi di tepi sungai Tempakul, Muara Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Dia diterkam seekor buaya dan menyeretnya ke dalam air. Mayat Dimas akhirnya ditemukan setelah tim SAR bersama pawang menangkap buaya dan membedah perutnya. Berikut informasinya. Inilah video yang beredar di media sosial. Seekor buaya ditangkap dan dijinakkan untuk dibedah perutnya. Setelah adanya laporan hilangnya seorang bocah bernama Dimas di Sungai Tempakul, Muara Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Saat dilakukan pembedahan, ternyata benar di dalam perut buaya ditemukan jasad bocah berusia 8 tahun yang tinggal di Jalan Sungai Kacong, RT 2, RW 1 Sepaso Selatan, Kutai Timur. Jerit tangis keluarga seketika meledak ketika melihat tubuh anak kecil itu dikeluarkan dari perut buaya. Ayah korban bernama Subliansyah tidak mengira anaknya menjadi korban keganasan buaya muara. Tenangin. Saya video juga, Pak. Saya video. Akbar. Dimas diterkam buaya saat sedang mandi tepi sungai. Saat diterkam buaya, ayahnya yang ada beberapa meter dari korban sempat melihat anaknya sudah berada di mulut buaya dan menyeretnya masuk ke dalam sungai. Subliansyah berusaha menolong tapi buaya sudah menghilang tenggelam ke dalam sungai. Korban Dimas ditemukan tidak jauh dari lokasi LKP terakhir dalam kondisi meninggal dunia. Korban telah dievakuasi dengan unsur gabungan atas permintaan keluarga. Korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Dengan demikian, pencarian anak hilang sejak satu hari kemarin, yang hari kedua dinyatakan dihentikan dan operasi ditutup dan unsur gabungan dikembalikan. Sungai Muara Bengalon ditakuti warga karena masih banyak buaya. Tim SAR gabungan dari Pos Sangatta yang melakukan pencarian korban harus hati-hati karena berhadapan dengan satwa ganas tersebut. Saat penemuan buaya yang panjangnya 8 meter dan dievakuasi, tim SAR dibantu oleh pawang buaya. Tim Kaltim TV melaporkan. Organisasi Massa Pemuda Pancasila mendistribusikan 1 juta sajadah di seluruh Indonesia. Program nasional itu mulai digerakkan di Samarinda, di mana pada tahap perdana dibagikan sebanyak 200 lembar untuk masjid dan musola serta pesantren. Berikut informasinya. Bagi kalangan kader pemuda Pancasila, kalimat ini sudah akrab di telinga. Lebih baik haram jadah ke sajadah daripada dari sajadah menjadi haram jadah. Begitulah pemuda Pancasila, organisasi massa cukup tua di negeri ini. Rabu tadi sejumlah pengurus pemuda Pancasila Kaltim turun membagi 200 sajadah ke musola, masjid, dan juga pesantren di kota Samarinda. Program bagi-bagi sajadah ke tempat-tempat ibadah guna mendukung program nasional organisasi itu yang mencanangkan pembagian 1 juta sajadah di seluruh Indonesia. Kegiatan di kota Samarinda dilakukan jajaran Ketua Juhairi Iwan, Fauji Bahtar, dan Ketua Komando Inti, Mahatidana Manggata Simanjuntak. Tugaskan untuk mendistribusikan untuk tahap pertama ini sebanyak 200-300 lembar kepada 10 dan 15 masjid, musola, serta pesantren. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka hari ini apakah nanti kita bagi, apakah nanti kita bersama-sama, tapi yang penting tolong didokumentasikan dan selambat-lambatnya sore atau malam itu sudah. Sejumlah musola didatangi dan dibagikan sajadah. Di antaranya Masjid Al-Rashid, Jalan Imam Bonjol, Masjid Baitussalam Korem 091 ASN, Masjid Polresta Samarinda dan Musola Polsek Samarinda. Juga pesantren Nabil Husain dan Panti Asuhan Al-Huda. Kami atas nama pengurus Masjid Al-Rashid, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pelabuhan Samarinda, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepedulian pemuda Pancasila wilayah Kalimantan Timur. Ini adalah merupakan wujud wujud kepedulian pemuda Pancasila kepada warga masyarakat Kalimantan Timur, khususnya kepada pengurus-pengurus masjid yang ada di wilayah Samarinda.
Terima kasih kami atas bantuannya. Oke, makasih. Kapten Fikri, Kabintal Korem, sekaligus ketua di Masjid Baitul Salam Korem ini. Dan pasti kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ini bisa kami manfaatkan kegiatan ibadah prajurit Korem dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik. Ketua BPPP MPW Pemuda Pancasila, Kaltim mengatakan, setelah pembagian tahap perdana di Kota Samarinda, rencananya akan dilanjutkan dengan pembagian sajadah dengan target tempat-tempat ibadah di seluruh Kaltim. Tim Kaltim TV melaporkan. Siapa bakal menjadi pengganti Tohari Aziz sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan yang meninggal dunia pada 27 Januari 2021 lalu masih menjadi teka-teki. PDI Perjuangan mengaku punya banyak stok kader untuk mendampingi Rahmat Masud memimpin kota tersebut. Berikut informasinya. Kabar duka yang menimpa Tohari Aziz 27 Januari lalu masih menjadi perbincangan publik, terutama menyangkut siapa yang menjadi pengganti Tohari sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan mendampingi Wali Kota Rahmat Masud. Rahmat Masud berpasangan dengan Tohari Aziz adalah pemenang Pilkada Kota Balikpapan yang digelar 9 Desember 2020 lalu. Namun belum lagi pasangan itu resmi dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota periode 2021 hingga 2026. Tohari Aziz meninggal dunia. Terkait mengganti calon wakil wali kota Balikpapan nih, kira-kira sudah ada pengganti ya semenjak almarhum Tohari sudah berpulang ini, kira-kira ada pengganti ya mungkin? Belum Mas. Belum ada? Iya. Yang pastinya dari PDI Perjuangan lah, ya kan. Kita berharap itu dari PDI Perjuangan. Saya pikir juga teman-teman di Kota Balikpapan juga memahami itu. Tapi untuk siapa yang akan menggantikan, kami tunggu arahan dari pusat, dari Ketua Umum dan DPP. Isu yang berkembang di lingkaran politisi Balikpapan menyebutkan pengganti Tohari Aziz tidak harus dari PDI Perjuangan walaupun Tohari berasal dari partai banteng tersebut. Mekanisme pemilihan pengganti merupakan wewenang partai politik koalisi yang bersama-sama ketika mengusung pasangan Rahmat Masud Tohari Aziz. Menanggapi hal itu, Sekretaris PDI Perjuangan Ananda Emira Mois mengaku akan melakukan komunikasi politik dengan partai-partai pengusung. Hanya saja sampai sejauh ini belum ada nama yang bakal diusung karena keputusan setelah melakukan koordinasi dengan DPP PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mengaku punya banyak kader sebagai pengganti Tohari Aziz. Tapi kalau secara personal sendiri, tokoh di Balikpapan yang dari kader kira-kira siapa ya? Oh banyak. Siapa ada istrinya almarhum, itu pegiat sosial juga loh, kader, guru beliau kan kemarin pada saat pemenangan wali kota, wakil wali kota turun juga terus kan. Nah kalau selain beliau, kita punya anggota provinsi, DPRD provinsi. Bagus-bagus itu ada Pak Edi Tarmo, ada Pak Baba, dari kotanya juga banyak. Kalau di kota siapa bisa disebutkan kalau di DPRD kota sendiri? Kita kan punya 8 kursi ya. Iya, betul. Jadi itu kan nanti akan melalui fit and proper test juga dari partai, dari pusat. Jadi kita lihat aja, kita tunggu aja. Belum. Ancang-ancangnya. Tapi mekanismenya apakah ada pembicaraan lagi antara seluruh partai pengusung? Nah, nanti kita. Sesuai rencana, pelantikan Wali Kota Balikpapan terpilih setelah berakhirnya masa jabatan Wali Kota saat ini, Rizal Effendi Rahmat Masud, pada 31 Mei 2021. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV.
Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV.